Nama Lisa Mariana kembali menjadi sorotan setelah pengakuannya terkait dugaan memiliki anak dari Ridwan Kamil. Popularitasnya yang tengah naik membuat Lisa diundang ke sejumlah podcast, salah satunya oleh Pablo Benua. Dalam video wawancara yang dibagikan ulang oleh salah satu akun, Pablo mengungkap bahwa Lisa sempat meminta bayaran sebesar 150 juta rupiah untuk tampil di podcast miliknya. Pablo menyebut permintaan tersebut cukup mengejutkan, mengingat Lisa bukanlah figur publik atau artis papan atas. Ia merasa permintaan itu terkesan memanfaatkan situasi. Pablo sempat mencoba menawar nilai tersebut, bahkan menurunkan penawaran hingga 25 juta rupiah. Setelah melalui negosiasi, kesepakatan sempat dicapai di angka 100 juta rupiah. Namun, kolaborasi tersebut gagal karena Lisa Mariana hanya bersedia tampil dalam bentuk suara, tanpa memperlihatkan wajah atau visual. Sempat gue tawar juga, jangan segitulah, dari 150 juta gue tawar coba ke berapa, 25 juta. Jadi gue tawar 25 juta. Nah ujung-ujungnya deal di angka 100 juta. Dia ngomong di 100 juta, ujung-ujungnya dia bilang gini, gue maunya cuma suara, dia bilang. Hah, maksudnya bagaimana? Jadi dia nggak pengen datang ke podcast, maunya itu gak apa-apa kita podcast tapi dia by phone doang. Keputusan Lisa yang tidak mau muncul secara visual membuat Pablo kecewa. Ia mengaku kehilangan rasa hormat terhadap Lisa dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama tersebut. Respon netizen yang budiman pun bermunculan di kolom komentar. Sebagian besar menyindir Lisa Mariana yang dianggap terlalu tinggi menilai dirinya. Sejumlah netizen yang berbakti juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka jika Lisa terus diberi panggung di podcast. Beberapa menyarankan agar publik berhenti memberinya sorotan karena dinilai hanya mencari keuntungan dari keviralan yang terjadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya dong, kejadian kan apa yang gue bilang ya kan ya dong. Pada akhirnya drama yang dibuat Beca Turbo agar bisa mengkomersialisasikan dirinya sendiri agar mampu memasang tarif bila diundang. Kejadian kan, bukan kenapa-napa sih. Tapi masa iya tarifnya 150 juta berasa kayak sapi limosin aja. Ya iya sih bentukannya mirip tapi kagak segitu juga gitu. Ya kan? Beca Turbo minta 150 juta, kagak salah, berasa kayak sapi limosin aja. Ya bukan kenapa-napa, bentukan kayak sapi gelonggongan minta 150 juta. Aduh, Beca Turbo, sapi gelonggongan tapi ngarep kayak sapi limosin. Suka berhasil deh. Ya kalau mau dilihat dari sisi ibunya ya udah kamu tuh simple aja, gak usah banyak drama, urus anakmu dengan benar, sekolahin dia sampai dia jadi orang sukses, kerja keras mati-matian demi anakmu, didik dia dengan baik, jadi orang pintar. Toh nanti juga kalau misalkan dia sukses akan selalu ingat perjuanganmu. Kalau minta diakuin anak paksa oleh PRK itu namanya bukan perjuangan, itu namanya memperjuangkan hartanya gitu. Paham kan sampai sini? Banyak di luar sana seorang ibu single parent bisa menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya dengan baik tanpa harus minta-minta ke pasangannya, ke ayahnya. Jadi kesannya itu kayak malu, kita tuh kayak nggak punya harga diri loh, ngerti nggak sih? Jadi paksa-maksa minta diakuin anaknya, udah jelas-jelas PRK tuh tidak merasa bahwa itu anaknya gitu. Jadi kesannya kayak itu kayak harga diri kita tuh jatuh. Udah nggak usah cari panggung, nggak usah banyak drama sedih-sedih. Netizen juga siapa yang mau ngasihani di zaman sekarang itu siapa? Jangan mau dikasihani sama orang. Intinya kita udah kerja keras aja. Apa yang kita bisa kerjakan kerja selagi itu halal. Sekarang kan udah terkenal, banyak followersnya. Nah banyak followers itu manfaatkan, buka endorse. Terus kayak jualan online, jualan apa gitu yang sekiranya menghasilkan uang. Lisa katanya nggak peduli, tapi kenapa bikin konferensi pers, keluar di media sosial, kau bilang kau hanya seorang ibu. Ya memang hanya seorang ibu, melahirkan seorang anak di luar nikah. Anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah
Ingat, tidak ada hak untuk meminta haknya dari laki-laki yang sudah berhubungan denganmu. Makanya, termasuk hak wali loh ya, nggak ada. Makanya, kalau mau melakukan sesuatu itu dipikir dulu, gitu. Siapa sih yang nggak tahu masa lalumu? Semua sudah tahu kok. Sudah tahu. Jadi ini konsekuensimu. Gitu. Biar nggak dicontoh sama wanita-wanita yang lain. Tidak melakukan hubungan di luar nikah. Kan kemarin sudah dikasih. Dijatah. Kan gitu. Ibarat Indomaret, Alfamaret, habis dikunjungi, dibayar, ya sudah. Kalau terjadi sesuatu, adanya anak, itu tanggung sendiri karena di luar nikah. Gitu maksud saya. Lisa Mariana ini dinilai berbohong oleh netizen karena ada salah satu video dia podcast dengan Balena menyatakan bahwa dia pernah menikah siri dengan seseorang laki-laki. Sedangkan di Freshcon dia menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan dengan siapapun atau dia tidak pernah melakukan dengan laki-laki manapun kecuali dengan Ridwan Kamil. Artinya ada pernyataan yang bohong di sini. Dan apabila ternyata Lisa ini terbukti berbohong atau hoax, menyebarkan hoax, maka Lisa ini bisa berakibat hukum. Salah satunya ya hukum pidana. Emang makin kesini kelakuan Gundik, Enong-Enong dan sebangsanya itu emang makin di luar nurul sih. Ini baru-baru ini kalian juga pasti udah tahu lah. Sekarang Gundik minta keadilan. Kalau dipikir-pikir tuh, lu nuntut keadilan yang kayak gimana? Orang kelakuan lu aja udah haram jadah, pakai bawa-bawa nama Tuhan lagi. Gue lihat kayak begini ini, yang gak heran juga. Kadang-kadang ya ada yang kayak yang si Dave Stanley kemarin ya, ujung-ujungnya si anak sah itu hanya kayak ngerosting habis-habisan. Apalagi kan ini kan kalau di konteks keyakinan yang bersangkutan ya, yang sekarang ini, yang baru-baru ini kan sebenarnya juga nazabnya juga kalaupun seandainya itu benar pun nggak bisa tuntut juga, toh juga kasarnya itu anak haram, nggak ada pernikahan, nggak ada apa, dan tiba-tiba nongol sekarang itu ya nggak jauh-jauh urusannya ya masalah duit, baru teriak kan setelah masalah duit. Tapi ya gue juga nggak tahu ya apakah ini semata-mata urusan duit, apa mungkin ada pengalihan isu yang lain, nggak tahu deh. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih fenomena enong-enong yang lagi minta keadilan ini? Perselingkuhan seorang mantan pejabat nomor 1 di Jawa Barat dengan si mbak-mbak yang auranya itu kelihatan banget, aura-aura LC lah. Gue mau nanya sama si bapak, Pak, kemarin-kemarin kepleset apaan? Itu mata, apa jari kali? Kepleset apaan? Injek daun pisang. Nginjek daun pisang, nginjek kulit pisang, sampai bisa kepleset kecebur sama ya modelan begitu. Dan nih ya, buat si mbaknya juga, ngapa baru sekarang baru muncul ke permukaan setelah tenggelam baik di dasar laut gitu kemarin? Ya mungkin karena kemarin si mbaknya bisa jadi takut kali ya, karena si bapaknya masih memiliki ya nama tertinggi di Jawa Barat lah, jadi takut kali ya, takut di apa-apain gitu. Tapi sekarang Mbak muncul ke permukaan dengan dalih memperjuangkan hak anak Mbak yang bisa jadi anak si bapak itu juga. Kalau menurut gue Mbak salah, tetap salah. Ya si laki-laki itu juga salah. Mbak salahnya apa? Udah tahu itu laki-laki punya anak sama bini, ngapa Mbak mau menjadi WC umumnya? Ya mungkin Mbak awal-awalnya karena duit kali ya, mau menjadi sepianya si bapak. Berarti kan Mbak udah tahu dong sebab akibatnya, resiko yang akan diterimanya nanti sebagai simpanan itu seperti apa. Apalagi nggak ada ikatan pernikahan loh. Sekarang Mbak datang kucuk-kucuk minta hak anak. Di luar nikah itu nggak bisa Mbak, nggak bisa. Sok buka lagi dah pelajaran tentang agama. Nafkah seorang ayah untuk anaknya itu seperti apa, hukumnya seperti apa. Ini kan Mbak nggak nikah, anak di luar nikah. Nggak ada Mbak kewajiban si bapak membiayai anak Mbak, apalagi nyampe anak Mbak ibaratnya meminta warisan. Nggak bisa Mbak, nggak ada, itu nggak sah. Dalam perdataan aja anak Mbak itu nggak bisa mendapatkan data ayahnya itu beliau, si bapak. Hanya bisa itu mendapatkan data binti saja dari Mbak. Nah makanya buat
kalian semua nih yang mau menjadi pelakor atau apa yang nyampe hamil harus berpikir panjangnya itu apa. Nanti kalau gue bunting, kalau gue punya anak, yang kasihan yang jadi korban anak, nggak bisa mendapatkan binnya si bapak, binnya si laki-laki tersebut. Yang kasihan anak, sumpah. Kalian yang enak-enak, yang jadi korban kasihan anak. Udahlah, makanya sekarang jadi wanita tuh menjadi wanita yang terhormat lah. Biarin kayak gue juga berdasar dekil kayak gini juga, yang penting terhormat. Duit pas-pasan, walaupun kadang tiap akhir bulan puyeng-puyeng juga ngatur duit. Yang penting terhormat, anak juga terhormat. Udah, gitu aja. Kita tunggu lagi aja nih berita perkembangan selanjutnya kayak gimana. Ini bener apa kagaknya, kita tunggu aja.